Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada uploadan mingguan video pembelajar kali ini, saya akan membahas suatu artikel dengan judul 7 cara bekerja secara efektif dan efisien. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai karyawan harus bekerja secara efisien. Dengan bekerja secara efisien, maka kita akan mendapatkan hasil yang efisien pula. Nah, berikut ini ada 7 cara yang bisa kita semua ikuti untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang pertama, membuat prioritas kerja. Nah, dengan membuat list prioritas kerja, kita bisa menentukan kebutuhan yang harus didahulukan, serta mana yang di list di akhir, dengan mengesampingkan pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat. Nah, skala prioritas ini bisa diaplikasikan untuk pekerjaan, pengaturan keuangan, maupun aktivitas sehari-hari. Nah, supaya waktu kerja kita lebih efektif dan mencapai hasil kerja yang maksimal, berikut cara menyusun skala prioritas dalam bekerja. Nah, kemudian yang kedua itu atur waktu dengan baik agar tetap produktif. Nah, atur tenggat waktu setiap pekerjaan dan beri jeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Contohnya, misalkan kita mendapatkan satu pekerjaan pemberkasan. Nah, kita harus di waktu dalam misalkan 1 jam beres ataupun 2 jam beres. Kemudian jika kita mau beralih ke pekerjaan yang lain, itu harus ada jeda, memberikan diri kita beristirahat terlebih dahulu. Nah, jeda ini bertujuan untuk memberi diri kita kesempatan melakukan evaluasi apakah pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya sudah sesuai dengan arahan dan tujuan ataupun harus direvisi kembali. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi adalah hal yang penting. Nah, komunikasi tidak hanya sekedar proses bertukar informasi antara komunikator dan komunikan saja. Namun, kelancaran komunikasi di dunia kerja dapat sangat membantu proses kerja itu sendiri dan tentunya akan memberikan banyak manfaat. Tidak hanya hard skill, soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik juga dapat menjadi aset baik bagi perusahaan tempat diri kita bekerja maupun bagi diri kita sendiri. Kemudian itu yang keempat, menciptakan dan ikuti rutinitas. Banyak sekali mungkin cara untuk awali hari dengan baik, salah satunya dengan bangun yang memiliki perasaan semangat. Nah, mungkin ada juga pertanyaan dalam benak kita, kenapa bisa semangat di pagi hari? Nah, tentu saja kita akan semangat dan bisa menciptakan energi positif untuk jalani aktivitas seharian penuh. Rutinitas mengerjakan pekerjaan yang positif juga merupakan hal yang perlu dilakukan setiap hari. Kemudian yang kelima yaitu menyingkirkan gangguan. Nah, tidak fokus dalam bekerja sehingga membuat pekerjaan tidak produktif ternyata bisa timbul akibat adanya gangguan yang berasal dari luar. Kita yang tidak bisa mengatasi gangguan tersebut biasanya akan membuat pekerjaan menjadi terbengkalai ataupun mangkrak. Nah, agar bisa produktif kembali, maka gangguan-gangguan yang menyebabkan gagal fokus tersebut harus dikurangi. Misalnya, dalam meja kerja kita terdapat banyak barang-barang yang dapat memecahkan fokus kita. Nah, itu harus kita singkirkan supaya kita dapat fokus mengerjakan pekerjaan dengan selesai. Kemudian yang keenam yaitu mengelola stres. Nah, untuk tidak fokus dalam bekerja sehingga membuat pekerjaan tidak produktif, ternyata bisa timbul akibat adanya gangguan yang berasal dari luar. Nah, bagi kalian yang tidak bisa mengatasi gangguan tersebut, biasanya akan membuat pekerjaan terbengkalai agar bisa produktif kembali dan bekerja yang efektif dan efisien. Sebetulnya dari 7 cara berikut banyak hal-hal lain juga yang dapat mempengaruhi produktivitas serta efisiensi kerja kita. Itu tergantung dari kitanya juga mau sebagaimana untuk membagi fokus kita terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah kita jadi tanggung jawab diri kita, sehingga pekerjaan tersebut bisa beres sesuai dengan tenggat waktu serta dengan hasil yang sangat memuaskan pastinya. Nah, berikut yang dapat disampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terlebih yang merasa dalam pekerjaannya dirasa banyak hal-hal yang tidak sesuai target ataupun kurang fokus dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.